Hari ini kita mau beribadah. Jadi duduk dengan rapi, pakai bajunya yang rapi, dan duduk dengarkan firman Tuhan dan ibadah kita hari ini. Sekarang ini Kak Gaby, minggu apa ya? Minggu pertama setelah Trinitatis. Ya, dan juga temanya apa ya Kak Eni? Hidup menjadi manusia baru. Oke, sekarang ayo kita siap-siap semuanya berdiri. Anak-anak yang ada di rumah, kita angkat pujian kita. Ayo silakan berdiri. Shalom untuk adik-adik sekolah minggu. Selamat hari minggu buat kita semua. Marilah kita memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan ayat 3. Kami puji dengan riang. Dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ikuti amal. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan titah yang ke-8. Titah yang ke-8. 2, 3, ya. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Sekali lagi. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa. Ikuti amal. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 377 ayat 1 dan ayat 2. Betapa kita tidak bersyukur.
berdoa memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan, kita berdoa ikuti amal. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, marilah kita sama-sama mengucapkan ayat bulanan untuk bulan Juni. Tertulis dalam Kejadian 12 ayat 2. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa, ikuti amal. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari lagu pujian Jalan Serta Yesus. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, warta sekolah minggu pada hari ini yang pertama adalah pada hari ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Semua adik-adik sekolah minggu boleh beribadah dengan memakai panduan dari YouTube, boleh dilihat nanti di YouTube Amang Pendeta. Yang kedua, diharapkan untuk anak-anak sekolah minggu mulai dari orang yang kedua apalagi untuk menghafal ayat bulanan untuk bulan Juni yang tertulis dalam Kejadian 12 ayat 2.
Yang ketiga, pada hari Minggu depan, pada tanggal 21, kita masih tetap beribadah di rumah kita. Jadi semua adik-adik harus melaksanakan ibadahnya di rumahnya masing-masing. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar, dan tetap beribadah memuji nama Tuhan. Demikian warta sekolah minggu kita. Karena itu kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, coba semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Kita berdoa. Bapa yang kami kasihi dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu atas segala kasih karunia-Mu, di mana penyertaan-Mu senantiasa Engkau berikan kami kesehatan sampai pada hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mencurahkan segala Roh Kudus-Mu. Bukakanlah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami apa yang kami dengar dan akan kami bacakan, dan apa yang kami sampaikan melalui firman-Mu ini. Dan berkata-katalah Tuhan di dalam firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, nats kita pada minggu pertama setelah Trinitatis diambil dari Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan 11. Coba adik-adik semuanya sudah dibuka Alkitabnya? Iya. Baca ya, siapa yang sudah mendapatkan natsnya dibuka dan sama-sama kita membacanya. Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan 11. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah. Tempat emas ada. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, nas pada hari ini yang bertemakan adalah hidup manusia baru, ya. Di sini kakak akan ditemani
teman kakak, yaitu satu anak sekolah minggu yang kakak panggil dulu ya. Amel, Amel. Ya kakak. Hai, Amel, sapa dulu teman-temannya. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Iya, Amel. Tahu nggak? Pada hari keberapa manusia diciptakan Allah? Pada hari yang ke-6 kakak. Iya pinter ya. Pada hari yang ke-6 ya. Nah, pada hari yang ke-7 Tuhan Allah beristirahat ya. Allah beristirahat dan Allah memberkati pada hari yang ke-7 itu seluruh ciptaannya. Ya. Nah, manusia adalah ciptaan Allah yang paling tertinggi karena Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Maksud yang serupa itu apa ya? Amel tahu nggak? Tidak kakak. Mau dengar nggak? Mau kakak. Kakak akan ceritakan, ya. Maksud segambar dan serupa itu, Amel, adalah bahwa manusia, ya, itu adalah berkuasa, sama seperti Tuhan berkuasa. Tapi kuasanya berbeda. Kuasanya adalah menjaga, melestarikan seluruh ciptaan Tuhan, ya. Karena mulai dari bumi, langit, ya, dan seluruh ciptaannya, hewan maupun tumbuh-tumbuhan itu dapat dimanfaatkan, ya, untuk apa coba Amel? Untuk kelangsungan hidup manusia, kakak. Iya betul sekali, Amel pinter deh, ya. Untuk mengapakan manusia, segala kebutuhan manusia. Nah, adik-adik, ya, perlu adik-adik ketahui bahwa Allah menguduskan hari itu. Ingat enggak lagu kita? Ingat lagu? Coba lagunya apa ya? Tentang penciptaan yang kita selalu mengapakannya pada Natal itu. Tahu nggak? Iya kak. Coba kita sama-sama ya nyanyikan. Sama-sama semua ya adik-adik ya. Di hari yang ke-7 Allah pun berhenti. Semua diberkati, semua diberkati. Oh puji namanya, oh puji namanya. Iya betul ya. Jadi di sini manusia dikatakan adalah hidup baru. Hidup baru ya kak? Iya, ya. Di mana Allah menciptakan manusia itu dari tanah dan debu. Kemudian Dia memberikan nafas kehidupan, menghembuskan nafas kehidupan melalui hidungnya. Ya, sama seperti hidung Amel, ya. Nafas kehidupan sehingga manusia dapat menghirup udara, dapat tumbuh, dapat berkembang, ya. Nah, adik-adik, di sini yang kakak mau sampaikan buat adik-adik adalah apa sih yang dituntut dalam firman Tuhan ini buat kita semua, buat adik-adik juga yang ada di rumah, buat Amel juga ya, yaitu ingat apapun yang kita lakukan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, ya, itu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, ya. Apa coba kegiatan Amel pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu?
Bisa jelaskan? Amel saat ini kan tidak sekolah, tetapi Amel belajar di rumah melalui online juga kakak. Dan akhir-akhir ini juga Amel ujian. Iya. Gimana? Belajar, ya? Nah, itu tugas adik-adik belajar di sana, ya. Selama COVID berjalan, bukan berarti tidak beraktivitas, ya. Nah, pada hari yang ke-7, kita tidak ke gereja, tidak memuji nama Tuhan, tetapi apa yang harus kita lakukan di rumah? Kakak kan ada ibadah online kita kakak. Iya betul, Amel pintar, ya. Kita ibadah, ya. Kemudian kita juga harus membuat sesuatu aktivitas Amel hari Minggu itu. Setelah ibadah, kita boleh melakukan aktivitas yang bermanfaat buat kita semua. Kegiatan apa yang bermanfaat buat adik-adik? Bukan tidur-tiduran, main gadget, ya. Satu harian sampai malam tiba, tidak, ya. Amel apa kegiatannya di hari Minggu coba? Setelah ibadah, Amel dan mama sama papa dan kakak juga pergi. Kadang di ini bertamu ke tempat saudara kalau kebetulan ada yang sakit kakak. Kemudian Amel juga di rumah bantu-bantu mama. Iya, pintar. Bantu-bantu mama di rumah. Amel baik kali kakak rasa. Ya kan teman-teman? Ada nggak seperti si Amel? Bantu-bantu mama di rumah, ya, beres-beres, begitu kan Amel? Iya kakak. Oke adik-adik, Amel terima kasih banyak ya Amel. Amel telah membantu kakak, ya, menemani kakak pada hari ini. Sama-sama kakak. Iya, Amel baik deh, ya. Nah, minggu depan, ya, siapa yang mau menemani kakak selain Amel? Nah, oke, adik-adik, ingat, ya, kita melakukan aktivitas kita, tetapi pada hari yang ke-7 berubahlah kita menggunakan segala sesuatu menjadi manusia baru. Apa yang sudah ada yang dahulu, perbaiki semuanya, ya. Itulah hidup dalam manusia baru. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami puji dan kami muliakan, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dapat menuntun kami dan memberi terang bagi kehidupan kami. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita angkat pujian kita. Gunung-gunung mau tidak beranjak dan tidak bukit-bukit bergoyang. Tapi sekarang kamu sediakan dulu uang kolektif kamu yang rapi, jangan yang kok. Ya, ayo kita angkat pujian kita. Dan
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah hari ini, jangan lupa minggu depan tetap beribadah ya, jangan malas bangun. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Salam.